Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifakhina fid din wa ikhtarana futuhal arifin wa yazuna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, beriman kepada malaikat adalah rukun dari rukun iman yang wajib bagi seorang muslim mengimaninya. Malaikat kalau ditinjau dari secara bahasa yang langsung kita pahami maknanya adalah ar-risalah, yakni yang membawa pesan. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa, malaikat itu yang membawa pesan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Ini untuk hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah, malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian banyaknya makhluk, dan ia memiliki jisim, ini memiliki tubuh. Malaikat ini memiliki jisim, memiliki tubuh. Ia diciptakan dari cahaya yang begitu lembut, memiliki kemampuan berpindah-pindah dengan sangat cepat yang tidak bisa diakali oleh manusia. Bahkan malaikat ini bisa merubah bentuk diri, bisa berubah manusia. Dalam banyak ayat dan dalil dari hadis menjelaskan demikian. Juga malaikat ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kekuatan yang tentu kekuatannya tidak sama dengan makhluk yang lainnya karena sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Dan jumlahnya tidak ada satupun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak berani bermaksiat sama sekali kepadanya. Ini poin yang pertama, apa itu malaikat? Sebelumnya kita sudah jelaskan iman kepada Allah, ya, lebih kurang 2 tahun lebih, ya, dan kita sudah masuk tahun ketiga saat ini. Dan alhamdulillah kita membahas iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Dan beriman kepada malaikat ini adalah rukun dari rukun iman, ya. Termasuk rukun iman yang paling mendasar, ini iman kepada malaikat. Sehingga kalau seseorang tidak beriman kepada malaikat, maka dia otomatis dia nggak beriman kepada Allah. Nggak percaya kepada malaikat, otomatis dia nggak percaya kepada Allah. Ya. Jadi kan untuk kesempurnaan iman seseorang itu, dia harus mengimani, membenarkan, mempercayai malaikat. Tentu sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Allah mengatakan, amanar rusulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Para rasul atau khususnya Nabi kita Muhammad SAW beriman. Demikian pula orang-orang mukmin pun juga beriman. Beriman kepada apa? Beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada
kepadanya, ini kepada Rasul. Dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masing beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Ini dari rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan sami'na, kami mendengar dan kami mentaati, ghufranaka rabbana, ya Allah ampunilah kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkaulah kami akan dikembalikan. Kemudian dalam ayat lain Quran surat 177 Al-Baqarah ya, Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tidak dikatakan kebajikan seseorang yang menghadapkan wajahnya ke timur dan barat, artinya dia beramal soleh atas dasar apa? Iman, atas dasar ketakwaan, berangkat dari ketakwaan. Jadi tidak dianggap bir, kebajikan. Dalam ayat ini, ikhwan, Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Allah al-bir, kebajikan. Kemudian dalam ayat lain digandengkan bir dengan takwa. Nah, ini beda makna. Kalau al-bir bila disendirikan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, itu maknanya adalah masuk dalam makna takwa. Tapi kalau bir digandingkan dengan takwa, ya, maka bir itu adalah amalan zahir dan takwa itu amalan batin. Nah, sementara di sini sendiri Allah sebutkan ya kata al-bir, maka masuklah makna takwa di situ. Jadi dikatakan tidak dianggap seorang itu bertakwa atau bukanlah orang bertakwa itu menghadapkan wajahnya ke timur dan barat. Artinya dia beramal soleh, sholat dia. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan, akan tetapi dikatakan ya amal soleh itu diterima oleh Allah, itu beranjak dengan atau berdasarkan dengan man amana billah. Siapa yang membangun amal soleh itu di atas keimanan kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Dikatakan hari akhir karena enggak ada hari setelah itu. Wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabinya. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini, sekali lagi kita tegaskan, tidak dikatakan, tidak disebut seorang itu bertakwa yang mereka menghadapkan wajahnya kepada Allah kalau tidak dibangun di atas iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Artinya apa ya kawan? Kita sholat menghadap ke kiblat atau amal soleh apa saja, tapi tidak dibangun di atas iman kepada Allah dan iman-iman yang lainnya, maka amal soleh yang kita bangun tidak akan pernah diterima. Ya. Puasa iya, zakat iya, haji iya. Ketika kita tanya, engkau percaya enggak kepada malaikat? Oh, enggak ada malaikat itu. Atau engkau percaya enggak kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab lainnya? Engkau percaya enggak pada Nabi? Engkau percaya enggak pada hari akhir? Engkau percaya enggak nikmat kubur, azab kubur? Engkau percaya enggak kepada hari kebangkitan? Kalau dia mengatakan enggak percaya, enggak ngimaninya, maka amalan yang dibangun selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima adalah amalan dibangun di atas keimanan. Kemudian dalam ayat lain Allah sebutkan, siapa yang mengingkari rukun ini
atau salah satu dari rukun iman, maka ia telah kufur kepada Allah. Lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wal kitab, dan kepada kitabnya, alladzi nazzala ala rasulih, yang kami turunkan kepada Rasul kami, wal kitab, dan kami turunkan kepada mereka, wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab yang kami turunkan sebelumnya itu. Ya, kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran apa? Injil, Zabur, Taurat, Suhuf kepada para nabi yang lainnya. Kita harus imani itu, kitab-kitab para nabi itu. Faman yakfur billahi, siapa yang mengingkari, mengkufuri Allah Jalla wa Ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh sangat jauh dia berada di atas kesesatan. Ya, sangat terang jalan kesesatan kepadanya. Ini dalil yang menunjukkan, ya, beriman kepada malaikat ini adalah rukun dari rukun iman. Kemudian dawabit, atau bukan dawabit, material atau madah, ya, penciptaan malaikat atau bahan bakunya. Oh sekalian, kita ini diciptakan oleh Allah, bahan bakunya apa? Tanah. Kalau malaikat bahan bakunya adalah dari cahaya, minan nur, dari cahaya yang lembut, sebagaimana dalil yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat itu diciptakan dari cahaya yang lembut. Wa khuliqal jan min marijim min nar, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Ya. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan Adam, ini manusia, diciptakan dari apa yang disifatkan kepada mereka, ai minat turab, ini dari tanah, atau minat tin, dari tanah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Ini material, komponen, batu bahan baku malaikat itu diciptakan dari cahaya yang begitu lembut. Kemudian dawabit, ya, standar keimanan kepada malaikat. Standar keimanan kepada malaikat itu ada 3, dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi, ya, kita harus beriman terhadap wujudnya para malaikat. Dan mereka ini, Bapak Ibu sekalian, jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah saja. Itu poin yang pertamanya itu. Kemudian standar yang kedua atau dawabit yang kedua adalah kita harus menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, ini malaikat itu, hanya untuk taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya, menjalankan perintah Allah, serta derajat mereka ini bertingkat-tingkat. Taat kepada Allah, tidak bermaksiat, menjalankan perintah Allah, dan tingkatan mereka antara satu dengan yang lainnya itu gak sama, berbeda-beda. Kemudian poin yang ketiga, standar yang ketiga adalah menetapkan bahwa malaikat itu memiliki tugas masing-masing. Siapa yang memberikan tugas? Ya Allah Rabbul Alamin. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang beriman kepada wujudnya malaikat. Malaikat
Apa maksudnya? Yani beriman kepada wujud malaikat itu maksudnya adalah wajib membenarkan, wajib kita mengikrarkan bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Ya, bukan katanya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu benar-benar ada? Bapak Ibu sekalian, kalau baca dalam Al-Quran, lihat dalam Quran surah Ghafir ayat 7. Quran surah Ghafir ayat 7 menunjukkan malaikat itu benar ada. Allah katakan, "Alladzi yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." Kata Allah, para malaikat yang memikul arasy. Sudah dapat poinnya itu, menunjukkan arasy-nya Allah, ya, itu ada malaikat yang memikulnya. Waman haulahu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maksudnya malaikat yang lainnya yang ada di sekitar malaikat memikul arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka selalu bertasbih dengan memuji Allah Rabbul Alamin. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun, malaikat ini selalu mohon ampun kepada Allah. Ini mereka beriman kepada Allah, memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang lilladzina amanu. Itu malaikat. Jadi malaikat yang ada di sekitar arasy itu, atau di sekitar malaikatnya arasy yang memikul arasy, mereka beriman kepada Allah dan selalu mohon ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Setiap hari, Pak. Setiap saat. Kan dikatakan oleh yusabbihuna, selalu sering mereka itu bertasbih, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita-kita ini, orang-orang yang beriman ini. Bahasa kasarnya gini, Bapak sekalian, ya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang selalu memfokuskan dirinya untuk taat kepada Allah. Itu dikatakan orang yang beriman. Ya, dia tidaklah melakukan itu kecuali berdasarkan atas keimanan. Setiap hari kita diminta ampunkan oleh malaikat untuk orang-orang yang beriman. Ya. Kita berangkat dari rumah ke mushola ini, ke masjid kita ini belajar karena berdasarkan keimanan. Iya. Keimanan yang kuat. Maka kita dimohonkan ampunan oleh malaikat kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah. Dan juga malaikat itu berkata apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampun. Waghfir lil ladzina tabu, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat kepadamu, serta orang-orang yang wattaba'u sabilak, orang-orang yang mengikuti jalanmu. Siapakah orang-orang yang mengikuti jalan Allah? Ini orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulnya, beribadah sesuai petunjuk Rasulnya, sholat sesuai petunjuk Rasulnya, dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat agar ketika mereka berdoa, ya Allah ampuni, diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan lindungilah mereka, waqihim adzabal jahim. Ya Allah, orang beriman itu, ya Allah, jauhkan mereka dari azab neraka jahanam. Luar biasa. Jadi Bu sekalian, kita hadir di majelis ilmu itu tidak akan pernah rugi sama sekali. Sedetik pun tidak akan pernah rugi. Jangan sedetik pun, seperempat detik pun tidak akan pernah rugi. Malaikat Allah berdoa kepada Allah untuk orang yang beriman agar diampuni dosa kita, agar dijauhkan dari azab api neraka jahanam. Ini menunjukkan malaikat itu
Ada. Baik. Kemudian dari hadis juga, sahabat Abu Hurairah meriwayatkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya yata'aqabuna fikum malaikatu bil laili wal malaikatu bin nahar. Para malaikat itu mereka at-ta'ifu ba'da ta'if, ini berbondong-bondong atau bergantian mereka menjaga kita. Iya. Ada yang menjaga kita di malam hari, ada juga di siang hari. Wal yajtami'una fi salatil fajr was salatil asr. Mereka kemudian berkumpul di salat asar dan mereka berkumpul juga di salat fajar. Tsumma ya'ruju alladhi batu fikum. Kemudian malaikat itu naik lagi ke atas langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, fais'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah lebih tahu keadaan hambanya ketimbang malaikat. Allah pengen bertanya saja kepada malaikat. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, kenapa kau tinggalkan hambaku? Iya. Allah bertanya kepada malaikat yang mereka tadi naik ke langit kembali. Padahal mereka bersama kita sholat asar dan sholat fajar. Kemudian malaikat mengatakan fayaqulu taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami mendatangi mereka pun dalam keadaan mereka sholat. Mafhumnya gimana Bapak-Ibu sekalian? Kita pahami, setiap kita melakukan amal soleh, maka malaikat itu saling bergantian menjaga kita. Salat kita zuhur, asar dan seterusnya dijaga terus oleh malaikat. Dalam riwayat lain, ketika kita membaca Al-Quran, dalam salat itu baca Al-Quran, maka ada malaikat di depan kita, mulutnya berhadap-hadapan dengan kita. Oleh karenanya sunnahnya ketika sholat itu harus bersiwak, sok gigi biar harum mulutnya. Karena apa yang akan kita baca masuk lagi ke mulut malaikat. Dan malaikat suka dengan bau yang sedap, bau yang wangi, aroma yang wangi dari mulut kita dari baca Al-Quran itu. Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan malaikat itu benar ada. Coba Allah Jalla wa'ala, baiknya Allah, sayangnya Allah, ditugaskannya para malaikatnya untuk saling bergantian menjaga orang-orang yang beriman. Iya. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya lumayan panjang ya, saya baca saja. Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ala zikr. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. Sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat yang yatuf, ini berkelilingi di jalan-jalan atau mencari orang-orang yang bermajelis ilmu. Ketika mereka menjumpai satu kaum yang mereka mengingat Allah, bermajelis ilmu, maka mereka tanadau. Kita ini mungkin berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian malaikat mengatakan, halummu ila hajatikum. Segera tunaikan hajat-hajat mereka ya Allah. Qala fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Masya Allah, ini hadisnya lumayan panjang Bu sekalian ya. Takutnya nggak selesai bahasan kita. Itu poin yang pertamanya, bahwasanya malaikat itu berkeliling mencari orang-orang yang sedang bermajelis ilmu. Yang kayak begini nih, mereka tentu suka dengan yang kayak begini, dicarinya. Apabila mereka itu menjumpai orang-orang yang sedang bermajelis ilmu atau berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mereka berebutan mendoakan kita. Apa yang kita minta, kata malaikat, penuhi kebutuhan hajatnya.
Kemudian setelah itu orang-orang yang berada di majelis tadi dinaungi dengan sayap-sayap mereka hingga mencapai langit dunia. Sayap-sayapnya mencapai langit dunia. Langit yang kita lihat ini langit dunia, Bu. Ya. Berapa tahun lamanya kita sampai ke langit dunia? 500 tahun, Bu. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat lagi, padahal dia telah mengetahui daripada saya. Pada malaikat ini, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka menjawab, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mereka bertakbir kepadamu ya Allah, mereka memujimu, mereka mengagungkanmu. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatku? Malaikat menjawab, tidak. Demi Allah, mereka belum melihatmu. Allah berkata lagi kepada malaikat, bagaimana seandainya mereka melihatku? Kemudian malaikat menjawab, kalau mereka melihatmu ya Allah, niscaya mereka akan lebih sungguh-sungguh, lebih bersemangat lagi untuk mengagungkanmu, bertasbih kepadamu. Kemudian Allah berkata lagi, apa yang mereka minta kepadaku? Malaikat menjawab, mereka memohon surga kepadamu. Kemudian Allah berfirman, apakah mereka telah melihat surga? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka belum melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Mereka menjawab, seandainya kalau mereka melihat surga, mereka lebih semangat ibadah, lebih semangat meraihnya, lebih besar keinginannya agar bisa masuk surga. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apa yang mereka minta dari saya agar bisa mendapatkan perlindungan dariku? Maka malaikat menjawab, ya, mereka meminta agar dijauhkan dari neraka atau jangan dimasukkan ke dalam neraka. Allah bertanya lagi kepada malaikat, ya, apakah hambaku sudah melihat neraka? Malaikat menjawab, belum ya Allah. Bagaimana aku perlihatkan neraka kepada dia? Oh jangan ya Allah. Kalau mereka melihat neraka, maka mereka lebih keras lagi melarikan diri, lebih takut lagi kepada Engkau ya Allah. Allah mengatakan kepada malaikat, maka aku persaksikan kepada kalian wahai malaikat, bahwasanya Allah telah mengampuni mereka. Lalu salah satu di antara malaikat berkata, di antara mereka ada orang yang bukan dari mereka. Maksudnya nimbrung, ya, numpang nimbrung, numpang nama, agar biar masuk dalam doa malaikat tadi. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah salah satu kaum yang orang duduk bersama mereka tidak akan celaka karena kebersamaan dengan mereka. Luar biasa. Bisa dipahami nggak hadis tadi, Bu? Bisa dipahami? Saya pun contohkan gini. Ibu lagi sholat situ kan, lagi halaqah zikir, bermajelis ilmu. Ibu berdoa kepada Allah. Malaikat kan menyaksikan. Ya. Apa yang ibu mohon malaikat tahu. Sebelum malaikat tahu, Allah sudah tahu lebih dulu. Kemudian diajaklah malaikat itu dialog oleh Allah tentang surga, tentang Allah, surga dan neraka. Kalau mereka melihat, kalau ibu melihat Allah gimana? Ya, maka pasti ibu akan senang, lebih semangat lagi beribadah karena melihat Allah. Tapi kita nggak bisa melihat Allah di sini. Demikian pula, bagaimana kalau mereka melihat surga? Lebih semangat lagi. Enggak melihat surga saja kita berharap masuk surga. Apalagi melihat surga. Demikian pula kita, apa yang kita minta kepada Allah agar bisa dapat perlindungan, berlindung dari neraka. Kita enggak pernah lihat neraka, Bu, tapi kita mohon ya Allah lindungi aku dari neraka. Padahal enggak pernah lihat api neraka tuh kayak gimana. Hanya lihat api dunia saja. Sakitnya luar biasa. Ya kan? Bisa meninggal dunia karena api itu. Apalagi melihat neraka. Tentu seorang akan diperlihatkan neraka akan lebih cepat lagi lari darinya, lebih takut lagi kepada Allah, sehingga atas itu dia semangat lagi ibadah.
Nah, orang tadi yang ibunya contohkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosa-dosa mereka. Bahkan orang yang nimbrung, yang kayak gini nih, kan ada musafir tiba-tiba nimbrung, ikut bergabung sama kita, nggak ada niat sama sekali, ikut nimbrung, maka dia tetap mendapatkan bagian, dia tidak akan dicelakakan. Masya Allah, tidak pernah dicelakakan, tidak akan pernah dirugikan orang yang nimbrung meskipun tidak niat. Coba bayangkan. Cukuplah ayat ini dan dalil ini, hadis ini menunjukkan malaikat itu benar ada. Kalau saya sebutkan dalil ini banyak sekali. Ya, itu 3 dalil yang saya sebutkan. Nah sekarang berapa sih jumlah malaikat itu? Malaikat itu sangat banyak sekali, tidak terbatas, tidak dibatasi. Coba ibu baca, lihat Quran surah Mudassir ayat 31. Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu jududa rabbika illa huwa." Tidak ada satupun yang mengetahui tentara Allah. Ini malaikatnya Allah. Malaikat itu disebut dengan tentaranya Allah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis, jadi ayat ini menunjukkan apa ibu sekalian, saking banyaknya jumlahnya, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali hanya Allah. Kenapa kok hanya Allah yang tahu? Karena Allah lah yang menciptakan mereka. Iya. Ibu punya anak berapa? Iya, ibu yang tahu. Karena ibu punya anak. Saya kalau tahu anak ibu karena diberitahu ibu. Kalau nggak diberitahu ibu, saya nggak akan tahu. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah nggak beritahu berapa jumlahnya. Allah memberitahu jumlahnya hanya disebutkan secara umum saja, tidak dirinci oleh Allah. Coba kita baca ayatnya atau hadisnya dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah tentang Nabi SAW peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada Rasulullah SAW, "Summa rufi'a li Baitul Ma'mur." Saya diangkat oleh Allah ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu diperlihatkan kepada saya. Faqultu ya Jibril, aku mengatakan, wahai Jibril, ma hadza? Apa ini? Qala hadza Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur. Dalam hadis lain, Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Ibu udah pernah lihat Ka'bah belum? Sudah umroh kok Ustaz. Sudah haji kok kemarin. Itu Ka'bah yang kita lihat tuh, Bu. Itu lurus, ambil aja garis lurus ke atas. Disitulah Baitul Ma'mur. Iya, sejajar dengan Nah, Nabi SAW diangkat oleh Allah ke atas langit itu, dan Nabi diperlihatkan oleh Allah Baitul Ma'mur. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadza? Apa ini? Ini Baitul Ma'mur. Yadkhulu kulla yawmin 7,000 alafa malakin. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhir ma 'alaih. Masuk dia ke Baitul Ma'mur itu malaikat banyaknya 70.000. Kemudian sholat ibadah mereka di situ. Kemudian dia keluar dan tidak balik lagi. Setiap hari masuk 70.000. Kemudian keluar nggak masuk lagi. Sudah ditutup sebab itu amalan terakhir dia. Jadi dia nggak kembali ke Baitul Ma'mur itu lagi selama-lamanya. Sudah finish. Sudah tertutup pintunya. Setiap hari 70.000 malaikat. Setiap hari, Bu. Sekarang udah hari keberapa? Hitunglah jumlahnya. Sanggupkah menghitung? Sekarang 1000, kalau dihitung zaman Nabi kita saja 1447, 48 sekarang. 1448 Hijriah. Itu tahunnya. Hitunglah harinya. Berapa hari itu? Ya, sehari setahun 360
sekian hari, 365 atau 360-an hari setahun. Kali itu. Itu disebutkan oleh Allah secara global setiap hari. Dan kita nggak tahu akhir hari ini kapan, kiamat ini kapan. Bayangkan setiap hari banyaknya jumlah malaikat. Dalam hadis lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin la sab'una alafin zimam, ma'a kulli zimamin sab'una alafa malakin yajurrunaha." Pada hari didatangkan jahannam, ini ketika hari kiamat maksudnya begitu ya, neraka jahannam. Neraka jahannam itu ternyata memiliki 70.000 tali kekang. Nah, setiap tali kekangnya itu ada 70.000 juga malaikat yang menariknya. Saking banyaknya malaikat. Maka berdasarkan hadis yang kita baca di atas menunjukkan malaikat itu sangat banyak. Ini standar yang pertama, Bu ya. Standar seseorang itu beriman kepada malaikat, dia harus mengimani, membenarkannya bahwasanya malaikat itu benar-benar ada dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian standar yang kedua, mereka itu beriman, mereka itu sangat taat dan patuh kepada Allah dan tidak pernah maksiat. Mana dalilnya? Quran surah Tahrim ayat 6. Allah mengatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sama sekali tidak pernah maksiat atau durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Iya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, iya, ma amarahum bihi ta'ala yubadiru ilaihi la yata'akhkharuna anhu tarafan 'ain wa hum qadiruna 'ala fi'lihi laysa bi ajzu anhu wa haula'i humuz zabaniyya iyadan billahi minhum. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat itu, maka ia segera melaksanakannya, tidak pernah menunda-nunda walaupun hanya sekedip mata. Beda dengan kita, Pak. Suami perintahkan istrinya, "Dek, tolong ambilin air, Dek." "Ay, nantilah." Ambil dewek. Punya tangan kan, punya kaki kan. Air besar zaman jonian. Ya kan, ya tidak ilok pula kita jengok itu kan. Tapi Allah nggak tahu, kalau malaikat tidak. Sekedip mata pun dia tidak pernah menunda apa yang Allah perintahkan. Saking taatnya. Iya. Dan seterusnya dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian malaikat yang kedua, malaikat itu termasuk yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Anbiya ayat 26-27, "Wa qalu ittakhadhar rahman walada subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunah bil qawli wa hum bi amri ya'malun." Mereka mengatakan, ini orang-orang yang menyangka Allah itu punya anak, Bu. Siapa anaknya Allah? Malaikat. Ada orang berkeyakinan Allah punya anak. Siapa anaknya Allah? Malaikat katanya. Kemudian dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Nggak benar itu. Mana ada Allah itu punya anak? Tiap hari kita baca lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan kok dikatakan malaikat anaknya Allah. Dibantah lagi oleh Allah. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan demikian, ya, bal ibadun mukramun, bahkan mereka itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Mereka la yasbiquna bil qaul, mereka tidak pernah mendahului perkataan Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, mereka senantiasa taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, kemudian yang ketiga, mereka selalu bertasbih siang dan malam hari. Itu malaikat. Iya, derajat yang kedua ini, standar yang kedua. Apa dia ayat mana mengatakan demikian? Quran surah Fussilat ayat 38. Allah mengatakan fa inistakbaru walladzina 'inda rabbika yusabbihu lahu bil laili wan nahar wa hum la yasamun.
Jadi mereka tidak pernah bosan, Bu. Tidak pernah jemu. Setiap hari, siang dan malam mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang musyrikin yang mereka menyembunyikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau sujud kepadanya. Kemudian malaikat itu memiliki tingkat derajat yang tidak sama. Ini derajat mereka berbeda-beda. Ay yajibu tasdiqu wal iqraru bi anna al malaikata tafawatuna fima bainaha fil fadail wal manazil wa minhum fadil wa minhum mafdul. Konsekuensi dari beriman kepada malaikat itu sekalian, dia wajib atau seorang itu wajib membenarkan dan meyakini bahwasanya malaikat itu memiliki tingkatan-tingkatan yang tidak sama, baik dalam keutamaan maupun kedudukan. Ada di antara mereka yang lebih utama, ada pula yang tingkatan keutamaannya berada di bawah yang lainnya. Mana dalilnya? Lihat Quran surah Al-Hajj ayat 75. Allah mengatakan, Allahu yastafi minal malaika rusula minan nas. Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Utusan Allah dari kalangan malaikat dan utusan Allah dari kalangan manusia. Allah pilih. Iya. Dari malaikat itu ada malaikat-malaikat yang utama, di manusia ada pula manusia-manusia yang utama. Ini para nabi. Di sekian banyaknya nabi ada pula nabi yang lebih utama. Ya. Sudah habis. Nah, Masya Allah, sudah habis waktunya, Bu. Nah, kita azan dulu, nanti habis sisa, ya semoga bisa kita selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bahwasanya malaikat itu derajatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula para nabi dan rasul pun sama juga. Ayat yang kita sebutkan tadi Quran surah Al-Hajj ayat 75, demikian pula Quran surah An-Nisa ayat 172. Maka dalam ayat ini menggambarkan bahwa Allah memilih beberapa kalangan malaikatnya untuk menjalankan sebuah misi yang mulia dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin membedakan tingkatan antara malaikat satu dengan yang lainnya. Wa afdalul malaikati, malaikat yang paling afdal, yang paling utama, ini disebutkan tiga malaikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaftatihu bihi salatal lail, di mana Nabi sallallahu ketika salat malam beliau selalu membaca doa istiftah dengan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatiris samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu ketika istiftah salat. Naam. Ya Tuhan kami, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. Ya Fatiris samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara-perkara yang nyata. Jadi berdasarkan ini kita tahu ada tiga malaikat yang utama, Jibril, Mikail, Israfil. Dalam ayat lain disebutkan Quran surah At-Takwir ayat 19 sampai 21, innahu laqaulun rasulin karim dzi quwwatin inna dzil arsyil makin muta'in tsumma amin. Ya, kemudian dikatakan juga atau sebelum itu dari ketiga malaikat ini ada malaikat yang paling utama, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril ini dikatakan oleh Allah allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Ini diajarkan oleh Allah kepada Jibril yang begitu kuat. Jibril ini yang mempunyai rupa yang sempurna. Dzu mirratin fastawa itu khalqin hasan. Ini
wujud atau rupa yang begitu elok, sempurna. Quran surah An-Najm ayat 5 sampai 6. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, standar yang ketiga beriman kepada malaikat, yaitu kita menetapkan tugas mereka masing-masing. Kita mempercayai, membenarkan bahwasanya malaikat itu masing-masing punya tugas. Ibu fokus dengan tugasnya sebagai seorang istri rumah tangga. Yang bukan tugas ibu jangan dikerjakan. Jadi jangan ibu jadi tulang punggung, cari maisha, cari duit segala macamnya. Ibu jadi rumah tangga. Demikian pula laki-laki pun demikian. Nah, malaikat kalau bukan tugasnya enggak akan dikerjakannya. Dia fokus dengan tugas mereka masing-masing dan sangat jauh berbeda dengan manusia. Bukan tugasnya dikerjakan juga, enggak ngerti dikerjakan juga, enggak ngerti sok tahu juga, enggak paham sok tahu. Itu manusia. Banyak maksiatnya, banyak durhaka kepada Allah. Malaikat tidak. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi Allah. Sebutkan dalam Quran Syu'ara ayat 193 sampai 95. Allah mengatakan, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ruh al-amin, ini siapa ini? Jibril alaihissalatu wassalam telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad. Tujuannya untuk apa? Litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Dapat ilmu dulu, sampaikan, dakwahkan. Maksudnya begitu. Dengan bahasa apa? Ternyata wahyu itu diturunkan kepada Nabi kita SAW bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan orang Arab yang begitu jelas, mudah dipahami, bukan bahasanya Mama Gufron, makoli ina. Pernah dengar Mama Gufron enggak? Itu bukan bilisanin arabiyyin, bilisanin arabiyyin mubin, tapi bilisani Mama Gufron. Ini ajaran yang menyesatkan yang seperti ini. Wahyu dari mana? Dari Jibril saya, katanya. Ajib ini Mama Gufron. Jadi banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan tuh banyak. Kemudian malaikat Mikail, apa tugasnya? Mereka tugasnya adalah mengatur hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Ibu sekalian, dalam hadis riwayat lain yang mananya adalah suara petir itu suara malaikat, Pak. Bu, ibu pernah dengar petir enggak? Guru. Itu bukan suara siapa-siapa, tapi suara malaikat, Bu. Kenapa kau muncul? Mau hujan dia muncul itu. Kalau enggak hujan enggak muncul. Karena dia sedang mengatur hujan. Kamu sana hujan ya, kamu sana hujannya, sini jangan. Bahasa kitanya gitu. Kamu di sana, kamu di sana. Diaturnya. Itu suaranya malaikat. Malaikat apa? Yang mengatur hujan. Namanya malaikat Mikail. Mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 98. Allah mengatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin." Nah, itu Mikail itu adalah malaikat yang mengatur hujan. Kemudian malaikat yang ketiga adalah Israfil. Israfil itu apa? Ini malaikat yang meniupkan sangsakala ketika datang hari kiamat. Dalam hadis dikatakan sangsakala itu sudah ada di mulutnya, tinggal niup aja lagi, tinggal nunggu perintah Allah. Israfil, tiup sangsakala itu. Kalau sudah datang perintah itu, hancur ini bumi, hancur itu langit. Semuanya hancur, manusia mati. Kiamat namanya, kiamat besar.
Ya, ibu mau nyicip hari kiamat besar nggak, Bu? Nah, ini dong. Ya, yang nyicip kiamat besar tuh hanya orang-orang kafir, ya, orang munafik, orang musyrik, itu yang nyicip hari kiamat besar. Adapun orang beriman tidak akan pernah menyaksikan hari kiamat besar. Itu janji Allah. Jadi kalau mau pengen coba-coba, boleh saja, Bu. Ya risikonya semua, Ibu. Saya coba-coba aja kayak gimana sih rasa kiamat besar itu. Ya syaratnya jadi orang kafir dulu, Bu. Iya, tidak usah sholat, tidak usah puasa, kan? Terus syaratnya apa lagi? Nyembah patung, nyembah apa lagi? Kuburan, ya, berobat nanti ke dukun. Nah, itu syaratnya itu. Kalau mau lelek itu, udah ngapo? Silahkan. Jadi orang mukmin itu nggak akan ketemu. Kalau mau ketemu itu harus ngelakuin itu. Dan, jadi itu tugasnya. Dalilnya sangat banyak. Kalau saya bacakan waktunya nggak cukup, ya. Waktunya sangat tidak cukup. Kemudian malaikat yang keempat, ada malaikat yang diserahi tugas mengurus janin, rahim. Sebutkan oleh Nabi SAW dari Anas bin Malik, hadis Bukhari dan Muslim. Inna Allah azza wa jal wakala birrahim malakan. Allah mengutus seorang malaikat yang ditugaskan untuk mengatur rahim. Ya, yang ngatur-ngatur rahim ibu tuh. Yaqulu ya Rabbi nutfah, ya Tuhanku, sekarang sudah jadi nutfah. Ya, sudah menjadi segumpal darah. Ya Rabbi alaqah, sekarang sudah menjadi segumpal daging. Ya. Ya Rabbi mudghah, sekarang sudah menjadi segumpal daging, segumpal darah, setetes mani, kemudian segumpal darah dan segumpal daging. Fa idza aradallahu ayyadya khalqahu, ya, apabila Allah ingin menetapkan penciptaannya, qala adzakurun aw untha, laki-laki atau perempuan, saqiyun aw sa'idun, ya, sengsara atau bahagia, wa rifama rizqu wal ajal, rezeki dan ajalnya, fa yuktabu fi batni ummihi, maka dicatat dalam perut ibu kita. Sehat kita, sakit kita, kaya kita, miskin kita, ajal kita, di mana tempat kita mati nggak ada yang tahu, sudah ditentukan oleh Allah di mana mati. Di mana itu? Semenjak ada dalam rahim. Awalnya setetes mani, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, baru fayunfakhu fihi ruh, ditiupkannya ruh. Maka ibu sekalian, ya, ruh itu ketika janin sudah terbentuk, itu sudah ditiupkan ruh. Ya, itu makna dalam memahami hadis itu, ketika janin itu sudah terbentuk, sudah ditiupkan ruh. Bukan dipahami harus menunggu 120 hari dulu baru ditiupkan ruh, enggak, bukan begitu, ya. Karena kalau 120 hari itu, ya, itu janin sudah besar. Ya, janin sudah besar. Nah, 3 bulan. Ya, 3 bulan janin itu sudah besar. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga rahim. Kemudian yang kelima, ada malaikat maut. Ya, malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa kita saat ajal menjemput. Sebutkan oleh Allah dalam Quran surat As-Sajdah. Ya, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum Summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa kita masing-masing, yang dia akan mematikan kita. Kemudian setelah itu Tuhanmu lah, kemudian kepada Tuhanmu lah engkau akan dikembalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, malaikat maut itu, ya, dia punya pembantu. Dia nggak sendirian, ada pembantunya untuk menjalankan misi Allah ini, yang mendatangi hamba Allah sesuai dengan amalnya. Jika termasuk orang baik, maka mereka akan mendatanginya dengan rupa yang indah. Sebaliknya, jika orang yang buruk, yang jahat, banyak sekali
dosa yang dilakukannya, maka akan datang malaikat dengan rupa yang mengerikan. Oleh karena itu, Ibu sekalian, kematian itu diikuti dengan pandangan mata. Karena ketika mati itu malaikat datang, dia melihat. Kalau dilihatnya malaikat yang rupanya indah, ini pertanda dia melakukan amal kebaikan. Tapi kalau yang dilihatnya adalah amalan malaikat yang berupa buruk, ini menunjukkan dia amalan buruk yang dilakukannya. Nah, kemudian yang keenam adalah malaikat yang bertugas penjaga surga dan neraka. Ya. Kalau neraka ada namanya, malaikat Zabaniyah. Ya. Kalau yang surga tidak disebutkan secara eksplisit, secara jelas namanya. Intinya malaikat penjaga surga. Di sana ada yang mengatakan malaikat Ridwan, tapi ini tidak ada sumbernya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penjaga surga di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini bahasa kitanya, ya, malaikat itu menyambut kita ketika masuk surga. Ya, disambutnya kita dengan mengucapkan salam, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah untuk kalian. Ya, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah engkau ke dalam surga dengan selama-lamanya. Kemudian malaikat penjaga neraka, Allah mengatakan wa minhum khazanatun nar wa hum zabaniyya wa ra'suhum tis'ata asyar. Jumlah mereka ini ada 19 malaikat. Dalam Quran surah Ghafir 49 disebutkan, wa qala alladzina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Kata neraka, orang yang di sisa neraka, sekarang berdoalah kepada Rabb kalian agar diseringankan siksanya meskipun itu hanya 1 hari. Ini penduduk neraka aja memohon kepada Allah agar diringankan azab nerakanya meskipun itu hanya satu hari. Kemudian 7, ya sebenarnya masih banyak ya malaikat-malaikat itu, kita sebutkan hanya 7 saja. Malaikat yang bertugas untuk yang mendatangi kita ketika di alam kubur. Iya, itu malaikat yang mendatangi seseorang yang sudah di alam kubur. Kita di kubur itu ada malaikat Mungkar dan Nakir. Ditanya kepada, Joko, siapa Tuhanmu? Joko, apa agamamu? Joko, siapa nabimu? Ibu jawabnya apa tuh? Kita bisa jawab di dunia, kan? Nah, tidak bisa, belum tentu bisa kita jawab di alam kubur. Belum tentu. Yang bisa menjawabnya gimana? Amal kita, ya, tergantung dengan iman kita di dunia ini, Bu. Makin banyak amal kita di dunia ini, makin ikhlas amal kita, makin mudah kita menjawabnya. Ya, tapi kalau buruk, ya, seperti orang Yahudi, orang kafir, orang munafik, ya, pura-pura sholat ke masjid itu, ya, padahal dia mengingkari sebenarnya, banyak cemoohan kepada agama. Nanti di kuburan dia nggak mampu jawabnya, dia mengatakan la adri, saya nggak tahu. Sami'tu nas yaqulun fa aqulu bihi, aku dulu dengar di manusia ngomong gitu, aku ikut juga, katanya, ya. Nah, yang mampu menjawabnya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian, ya, ada juga dia bertanya kepada malaikat yang lain. Nah, sudah cukup itu aja, ya. Ini malaikat-malaikat, tugas-tugas malaikat. Yang terakhir, ya, malaikat ini memiliki keistimewaan. Malaikat ini memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan malaikat yang lain ini? Ini sesuai dengan tugasnya.
Sehingga Allah berikan keistimewaan tidak diberikan kepada selain dari malaikat. Malaikat ini sangat kuat dan keras. Ya. Malaikat itu sangat kuat dan sangat keras. Sebutkan dalam Quran surat Tahrim ayat 6. Nanti ibu baca di rumah. Jadi sangat keras sekali. Ya. Al-malaikatu ghiladun syidad. Naam, 'allamahu syadidul quwa. Naam. Kemudian selain dia keras dan kuat, malaikat ini tubuhnya sangat besar. Sangat besar, Bu. Tadi kan kita sebutkan ada malaikat yang memikul arasy. Arasy itu sangat besar, Bu. Sangat berat. Maka untuk memikul arasy itu, maka Allah ciptakan malaikat juga sangat berat, sangat apa? Sangat besar. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tawin dikatakan walaqad rahu bil ufuqil mubin. Jadi ya, sungguh Nabi kita Muhammad SAW itu telah melihat malaikat itu. Besarnya segede apa? Ternyata ya, apa namanya, melihatnya di ufuk begitu, memenuhi ufuk begitu. Nah, bil ufuqil mubin, yang begitu terang jelas sekali. Innama huwa Jibril lam arahu ala surati allati khuliqa alaihi ghairi hataini marratain. Jadi Nabi kita SAW melihat malaikat Jibril yang rupa aslinya itu 2 kali. Pertama ketika melihat turun dari langit. Ya, aku melihatnya turun dari langit. Dan yang kedua, besarnya ciptaannya memenuhi ruang ufuk, ini antara langit dan bumi. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, sangat besar sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga, Nabi SAW pernah melihat Nabi SAW ra'a Jibril lahu sittu mi'atin janahin. 600 sayap malaikat Jibril itu. 600 sayap. Nah, malaikat pemikul arasy itu, Bu, tahu pemikul arasy itu ternyata dalilnya lumayan panjang ya. Disebutkan inna baina samhati udunihi ila atikihi masiratu 700 amin. 700 tahun, Bu. Telinganya malaikat pemikul arsy itu sampai ke bahu ini. Ini kalau kita jalan lamanya 700 tahun, Bu. Lama perjalanan 700 tahun. Telinga kita dengan kita berapa jaraknya, Bu? Ya, sangat pendek. Malaikat sangat jauh. 700 tahun baru sampai dari ujung telinga sampai bahu. Jadi saking gedenya malaikat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu ukurannya pun atau bentuknya pun beda-beda. Ada yang bentuknya memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Ya, dan malaikat Jibril 600 sayap. Surat Fatir ayat 1. Dan yang keempat, malaikat ini bisa merubah bentuk, Bu. Bisa berubah menjadi manusia. Ya, bisa berubah menjadi manusia, seperti kisah malaikat mendatangi Jibril, malaikat Jibril SAW mendatangi Ibunda Maryam dalam wujud manusia. Ya, dalam wujud manusia, Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini bisa dibaca dalam Quran surah 16 sampai 19. Waktunya enggak ada ya. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam bentuk manusia juga. Sementara waktu itu Nabi Ibrahim tidak mengetahui kalau itu malaikat. Malaikat sengaja menyembunyikan identitasnya dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini bisa baca Quran Hud 69 70. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam pernah mendatangi Nabi Lut dalam sosok pemuda yang sangat tampan rupawan. Kalau Nabi Lut itu yang kaumnya suka apa tuh, Bu? Suka lagi bete namanya sekarang yang trennya LGBT. Ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama suka sama perempuan. Itu kaumnya Nabi Lut. Nah, didatangi oleh malaikat Jibril dengan wajah rupawan dan tampan. Maka kaumnya akan terpelongo kan. Wih, gantengnya. Anak siapa nih ya? Di mana rumahnya pada? Nah, itu kan pengen digauli juga. Dan ketika Nabi Lut melihat ini malaikat,
Ya tampan. Nabi Lut berkeracut keningnya, artinya gundah beliau. Merasakan ini bakal jadi lagi nih, jadi korban lagi nih, ya, gitu kan. Apalagi yang sekarang nah, ya di Palembang khususnya sudah banyak juga orang yang suka yang kayak begitu, boti begitu ya. Nah, kemudian berikutnya Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi SAW dalam beberapa bentuk. Ya seperti orang Arabi, seperti menyerupai sahabat lain, dia bin Al-Khilafah Al-Qalbi namanya, yang memiliki wajah yang tampan, dan Masya Allah, dan yang lainnya. Wabillahi taufiq, demikian saja. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, memberkahi apa yang Allah berikan kepada kita, memberkahi anak istri kita, harta kita, memberkahi umur kita, dan panjangkan sehat selalu. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.